Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salah satu dari 4 waktu mulia setiap hari yang kita diperintahkan untuk menghidupkan dengan beribadah, yaitu waktu di antara maghrib sampai isya. Yaitu apa amal-amalan yang dilakukan, salah satu di antaranya yaitu menghidupkan sholat sunnah setelah sholat fardu maghrib sampai isya. Dalam riwayat disebutkan, man sholat ba'dal maghribi sitta rokaatin la yafsilu bainahuna bikalamin andalna lahu ibadata isnata asarota sanatan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja orang yang sholat sunnah setelah sholat fardu maghrib 6 rokaat dan dia dalam melakukan sholat tersebut tidak diselingi dengan perkataan-perkataan sia-sia, yaitu maksudnya berkata tentang urusan dunia dan sebagainya, maka kalau itu dilakukan, maka ibadahnya dia yang sholat sunnah 6 rakaat tersebut diganjar seolah-olah dia melakukan ibadah selama 12 tahun lamanya. Subhanallah. Ibadah 12 tahun. Di mana satu hari 24 jam itu dianggap dia 24 jam terus beribadah, tidak berhenti. Malamnya seperti orang yang sholat, paginya seperti orang yang berpuasa, jihad di jalan Allah. Seandainya satu hari saja kita melakukan tersebut, mungkin kita tidak kuat. Tetapi dengan melakukan 6 rakaat sholat sunnah setelah selepas sholat fardu maghrib, sampai waktunya menjelang isya, tanpa diselingi dengan ucapan-ucapan sia-sia, mengucapkan urusan dunia dan sebagainya, maka dia sudah mendapatkan, yaitu seolah-olah dia beribadah 12 tahun lamanya. Subhanallah. Maka dari itu, ini kesempatan kita untuk mengejar kekurangan daripada amal-amal soleh kita. Kita pernah lalai dan sebagainya. Sekarang, ayo kita kerjakan sholat sunnah awabin tersebut, 6 rakaat, yaitu antara maghrib dan isya. Caranya bagaimana? Caranya, yaitu setelah sholat fardu maghrib, kita mungkin zikir-zikir. Setelah itu, setelah zikir selesai, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'diyatal maghrib. Nah, sholat sunnah ba'diyatal maghrib, walaupun niatnya usolli sunatan ba'diyatal maghrib, tetap dihitung sebagai golongan sholat sunnah awabin. Setelah 2 rakaat salam, maka kita berdiri kembali, kita usolli sunatan awabin rakaataini lillahi ta'ala Allah akbar. Lalu setelah itu 2 rakaat salam, kita berdiri lagi, tambah 2 rakaat lagi, usolli sunatan awabin rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat salam sudah 6 rakaat. Sehingga Al-Fakir mengulangi kembali, siapa saja orang yang menghidupkan sholat sunnah antara maghrib sampai isya dengan 6 rakaat tanpa diselingi pembicaraan sia-sia, maka seperti dia mendapatkan pahala 12 tahun ibadah. Dalam riwayat yang lain pun disebutkan, wa warada aidon anna man shola bainal maghribi wal isya'i isrina rokatan bunyalahu baitun fil jannah. Siapa saja orang yang sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, maka kalau itu dilakukan, Allah akan membangunkan sebuah istana buatnya di surga. Apa caranya kita lakukan seperti itu? Yaitu setelah kita sholat fardu maghrib, maka kita sholat sunnah ba'diyatan maghrib 2 rakaat. Nah, ba'diyatan maghrib tersebut tetap digolongkan sebagai sholat sunnah awabin. Lalu kita menambah, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam masing-masing dengan niat usolli sunatan awabin rakaatain sebanyak 18 rakaat. Sehingga 18 rakaat ditambah 2 rakaat yang ba'diyatan maghrib tersebut totalnya 20 rakaat. Dan dalam riwayat Al-Fakir mengulangi, siapa saja orang yang sholat sunnah ba'dal maghrib sampai isya 20 rakaat sholat awabin, maka akan dibangunkan sebuah istana di surga baginya. Ini suatu amal, suatu pahala yang sangat dahsyat besarnya. Nah, dalam riwayat lain, yaitu ada sholat sunnah awabin, yaitu khusus di waktu malam Jumat. Di mana di sini disebutkan akhraja al-Asbahaniyu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW bersabda, man shola ba'dal maghribi rakaataini fil lailatil jumu'ati. Siapa saja orang yang sholat pada malam Jumat ba'dal maghrib. Berarti sholat tersebut bisa diniatkan usolli sunatan ba'diyatal maghrib. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan.
Apa bacaannya? Yaqra'u fi kulli wahidatin minhuma. Bacaannya masing-masing rokaat, rokaat pertama dan rokaat kedua itu sama. Apa bacaannya? Yaitu rokaat pertama, Fatihatil Kitab marrah, yaitu setelah takbir kita membaca iftitah, membaca surat Fatihah satu kali. Setelah itu kita membaca wa iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Khamsa asrota marrah, 15 kali. Berarti apa? Setiap rokaat sama. Setelah suratul Fatihah, kita membaca surat iza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali. Rokaat pertama seperti itu, rokaat kedua pun seperti itu. Kalau kita kerjakan sholat ini, yaitu sholat sunnah awabin, pada malam Jumat seperti itu, maka keutamanya disebutkan hawwanallahu alaihi sakratil maut. Yang pertama, Allah akan memudahkan sakaratul mautnya sehingga tidak terasa sakit. Wa a'azahu min azabil qabri, maka Allah akan melindunginya dari azab kubur. Yang ketiga, wa yasarra lahul jawaza ala sirati yaumal qiyamati. Dia akan melewati siratul mustaqim tanpa terpeleset. Maksudnya melewat dengan selamat tanpa terpeleset. Seperti itulah keutamaan yang begitu besar melakukan sholat sunnah awabin yang dilakukan ba'dal maghrib, khususnya pada malam Jumat. Mari pemirsa dimanapun berada, ini adalah satu kesempatan yang sudah Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, mengisi waktu yang mulia antara maghrib dengan isya, salah satunya dengan ibadah sholat sunnah. Sehingga kita sepatutnya untuk mengejar kekurangan ibadah kita yang waktu lampau dengan melakukan amalan sholat sunnah awabin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita diringankan oleh Allah, bisa selalu istiqomah melakukan sholat sunnah awabin tersebut. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.